Pernahkah kalian berpikir atau membayangkan tentang hal terbesar di alam semesta? Dengan segala kemegahan yang telah dipelajari oleh umat manusia, pasti sangat memungkinkan adanya objek-objek besar di luar sana, yang bahkan lebih luar biasa dari apa yang kita kenal. Alam semesta adalah tentang jarak dan objek yang tersebar di dalamnya. Bumi, bagi kita, mungkin terlihat sangat besar. Namun dalam skala kosmik, bumi hanyalah titik kecil yang bahkan bisa dianggap debu. Jika kita bandingkan dengan beberapa planet gas raksasa di tata surya kita, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, maka jelas bahwa bumi akan menjadi sangat kecil di samping mereka. Bahkan jika kita membandingkannya dengan matahari, yang sebelumnya kita anggap sebagai objek terbesar di tata surya, bumi masih jauh lebih kecil. Untuk menandingi besarnya matahari, kita membutuhkan sekitar 1 juta bumi. Namun, meskipun matahari merupakan bintang terbesar di sekitar kita, ia tetap jauh lebih kecil dibandingkan dengan bintang-bintang terbesar yang kita ketahui. Matahari sendiri termasuk dalam tipe G atau bintang kuning yang berukuran cukup umum di alam semesta. Di luar sana, terdapat banyak bintang raksasa yang jauh lebih besar. Salah satu bintang terbesar yang diketahui adalah Stepanoson 218 atau Uskati. Jika kita bandingkan matahari dengan kedua bintang tersebut, kita memerlukan sekitar 2000 matahari untuk setara dengan ukuran bintang-bintang tersebut. Tetapi, apakah bintang-bintang raksasa ini adalah hal terbesar di alam semesta? Tentu saja tidak. Salah satu objek yang jauh lebih besar dari bintang-bintang ini adalah lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi. Salah satu lubang hitam terbesar yang ditemukan terletak di NGC 4849 yang memiliki massa sekitar 21 miliar kali massa matahari. Namun, bahkan lubang hitam supermasif pun tidaklah terlalu besar jika dibandingkan dengan objek lainnya yang lebih masif. Nebula atau awan gas besar adalah contoh lain dari objek besar di alam semesta. Nebula seringkali menjadi tempat kelahiran bintang-bintang baru dan memiliki ukuran yang sangat besar. Salah satu nebula terbesar yang dikenal adalah NGC 604 yang terletak di galaksi Triangulum dan memiliki bentangan sekitar 1500 hingga 2000 tahun cahaya. Selanjutnya, kita sampai pada galaksi. Galaksi adalah kumpulan dari bintang, lubang hitam, planet, asteroid, komet, dan nebula yang terikat satu sama lain oleh gravitasi. Galaksi Bima Sakti kita saja memiliki lebar sekitar 100.000 tahun cahaya, yang sudah terbilang sangat besar. Namun, jika dibandingkan dengan galaksi terbesar, Bima Sakti tetaplah kecil. Salah satu galaksi terbesar yang dikenal adalah IC 1101, yang memiliki lebar sekitar 4 juta tahun cahaya. Namun, masih ada yang lebih besar lagi dari galaksi-galaksi tersebut. Galaksi-galaksi seringkali terikat satu sama lain dalam sebuah kelompok yang disebut gugus galaksi. Para astronom telah lama berpikir bahwa struktur ini adalah yang terbesar di luar sana. Namun, pada tahun 1980-an, para ilmuwan menyadari bahwa gugus galaksi ini juga dapat saling terhubung melalui gravitasi, membentuk struktur yang lebih besar yang disebut super gugus galaksi. Pada tahun 2013, para ilmuwan mengumumkan penemuan super gugus Hercules Corona Borealis, yang dianggap sebagai kandidat terbaik untuk super gugus terbesar yang dikenal di alam semesta. Meski begitu, ada beberapa kontroversi mengenai ukuran struktur ini. Banyak ilmuwan yang meragukan apakah struktur ini benar-benar ada, atau apakah mungkin terlalu besar untuk eksis di alam semesta. Di sisi lain, para astronom juga mempelajari fenomena kosmik yang dikenal sebagai ledakan sinar gamma, yang diyakini berasal dari supernova atau bintang masif yang meledak pada akhir masa hidupnya. Ledakan sinar gamma ini memberi petunjuk tentang tempat keberadaan objek-objek besar di alam semesta, karena bintang-bintang besar cenderung berkelompok di daerah yang lebih padat. Dengan pengamatan sinar gamma yang terkonsentrasi sekitar 10 miliar tahun, cahaya menuju konstelasi Hercules dan Corona Borealis,
Para ilmuwan akhirnya mengidentifikasi struktur besar ini. Supergugus Hercules Corona Borealis membentang sejauh 10 miliar tahun cahaya dan menjadi struktur terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Namun, meskipun ukurannya luar biasa besar, objek ini bukanlah sesuatu yang berbahaya bagi galaksi kita. Supergugus ini merupakan sekumpulan galaksi yang terikat gravitasi, dan meskipun gravitasi mereka sangat besar, tidak ada risiko bahwa galaksi kita akan bertabrakan dengan galaksi lainnya. Tapi, ada sesuatu yang lebih misterius yang terjadi di alam semesta. Ada sebuah pergerakan misterius yang disebut sebagai gravitational attractor, atau sang penarik besar. Para ilmuwan menemukan bahwa galaksi Bima, Sakti dan galaksi terdekat lainnya sedang bergerak menuju satu titik tertentu yang berjarak sekitar 150 juta tahun cahaya dari bumi. Lokasi tersebut terletak di area yang disebut sebagai zone of avoidance, yang dipenuhi gas dan debu, membuat para ilmuwan kesulitan untuk melihat apa yang ada di belakangnya. Di wilayah ini, para astronom akhirnya menemukan objek yang dapat menjelaskan tarikan gravitasi tersebut. Objek ini adalah sebuah supergugus galaksi yang dikenal sebagai gugus Norma, yang memiliki massa sekitar 1000 triliun kali massa matahari. Meskipun massa gugus Norma sangat besar, objek ini tidak cukup besar untuk menjelaskan tarikan gravitasi yang terdeteksi. Lalu, para astronom melanjutkan pengamatan dan menemukan bahwa galaksi Bima Sakti dan galaksi lainnya sedang bergerak menuju objek yang lebih besar lagi. Objek ini adalah supergugus Pli, yang mengandung lebih dari 8.000 galaksi dan memiliki massa lebih dari 10 juta miliar kali massa matahari. Inilah yang menjadi pusat dari gravitational attractor yang menarik galaksi-galaksi di sekitarnya. Namun, meskipun tarikan besar ini sangat kuat, tidak perlu khawatir. Gravitational attractor ini bukanlah ancaman bagi galaksi kita. Meskipun tarikan gravitasinya sangat besar, pergerakan alam semesta yang semakin mengembang akan menyebabkan galaksi-galaksi di dalamnya semakin berjauhan seiring berjalannya waktu. Dengan pemahaman ini, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun ada objek besar yang sangat mengesankan di alam semesta, semuanya tidak akan bertahan selamanya. Alam semesta kita terus berkembang, dan meskipun kita berada di dalamnya, kita tetap hanya sekecil titik dalam keharmonisan besar ini.